Halo, Selamat malam, kembali lagi di Kumis Podcast bersama gua Alda. dan gua Andri. Dan kali ini Dri, kita mendapatkan lagi cerita yang beda. Iya. Karena ini menarik, dikirim dari pengalaman mistis oleh penggali kubur. Penggali kubur. Tukang gali kubur. Iya, penggali kubur. Dan dia tuh sering mendengarkan saat anaknya suka mendengarkan Kumis Podcast ini, Dri. Oh, Nah, jadi gitu. Jadi dia ingin mengirimkan ceritanya. Kan ini agak udah tua juga ya. Jadi dia menyuruh anaknya untuk mengirimkan cerita dia ke Kumis Podcast. oke. Gitu. Dan ini tuh bernama Bapak Jupri. Bapak Jupri. Bapak Jupri seorang penggali kubur di Bandung. Oke, mungkin tidak lama lagi lah ya. Mau langsung Kita aja nih, langsung aja ceritakan. biar gak penasaran lagi ya. Iya, betul. Tapi sebelumnya subscribe dulu dong buat kawan-kawanku. Betul sekali. Dan jangan lupa lah dengarkan, ini juga cocok ya untuk keluarga Iya. bersama mendengarkan Kumis Podcast. Betul. Di mobil juga enak. Gitu. Tapi jangan sendirian, Jangan. karena nggak ada takutnya- temen. Nah, Terserah sih ya, bebas-bebas aja. Yang penting jangan lupa berdoa. Gitu. Oke, mulai aja. Oke, jadi kita ini dikirim cerita pengalaman mistis oleh Mas Rangga. Mas Rangga ini mengirimkan cerita pengalaman mistis ayahnya yang berprofesi sebagai tukang gali kubur. Yaitu yang bernama Mas Jupri atau Mas Bapak Jupri ya. Iya. Dan Pak Jupri ini tuh sekitar berumur 50 lebih lah. Udah berumur ya. Iya, udah berumur. Nah, jadi Mas Jupri ini kenapa tertarik untuk menceritakan pengalaman mistis yang ia alami itu karena anaknya atau Mas Rangga ini sering mendengarkan cerita-cerita Kumis Podcast. Nah, jadi Pak Jupri ini tertarik lah Untuk membagikan kisahnya. kisahnya. Oke, lanjut. Awal mula ceritanya tuh Pak Jupri ini ditelepon untuk segera menggali kubur. Ya ada orderan lah ya. Di calling ya. Di calling karena ya itu tuh posisinya udah malam lah, nah. Dan Sekitar Bapak Jupri ini ditemani oleh 4 orang temannya ya. Seperti biasa paketannya. paketannya. Nah, cuman agak bedanya tuh karena menggali kuburnya pukul 10 malam. Oh, berarti ngedadak ya. Pada hari Kamis ya, malam Jumat lah ya. Pak Jupri ini ya nanyakan lagi gitu, emang kenapa kok harus segera ini gitu kan, nggak bisa dibesokin gitu kan, Udah malam juga. udah malam soalnya. Nah, cuman kata yang nelpon tuh Dari pihak keluarganya mungkin. iya mungkin nah, ya, bilang harus segera dikuburkan karena ini tuh korban kecelakaan yang sangat tragis lah gitu. Tubuhnya tuh hancur lah. Oh, jadi harus segera ya. Harus Memang segera. ya, jangan dilama-lamain. Jangan dilama-lamain. Oh, di situ tuh Mas Jupri ini runding lah dengan 4 orang temennya itu. Gimana nih, mau diambil nggak? Nah, karena emang kebutuhan juga lah ya. Ya udahlah, diambil lah pekerjaan itu. Nah, sekitar pukul 10 mereka ini langsung lah berangkat ke salah satu pemakaman umum lah ya. Nah, di situ tuh mereka menggali kubur. Ya, baru setengahnya lah ya, setengah mau beres. Mereka ini istirahat dulu karena kecapean. Nah, di situ tuh sedikit bercanda. Dan anehnya tuh ya bercandanya tuh agak nyeleneh lah, Nang. Mengobrolkan hal mistis. Betul.
Ya karena mungkin udah biasa juga ya, memang profesinya juga sebagai tukang gali kubur, pasti bertemunya juga dengan para jenazah. Jadi Iya. mereka mengobrolkannya juga tentang kematian kayak gitu-gitu. Tapi ya aneh juga sih, Nal, malam-malam berani banget gitu ngomongin itu di Pasti berani kuburan lah, gitu. biasa tukang gali kubur. Nah, oke lanjut. Jadi ketika ngobrol-ngobrol tuh Pak Jupri ini beserta teman-temannya dikagetkan oleh salah satu seseorang lah yang menanyakan sebuah alamat. Nah, di situ tuh agak aneh gitu Pak Jupri ini karena menanyakannya di sini gitu Nanya kan. alamat ke kuburan gitu. Heeh. Tapi kan di situ dia tuh mikirnya karena mungkin ini udah malam, mungkin gak ada orang, terus lihat ada yang gali kubur, Mungkin. ya udah tanyain aja ke situ. Ya, nah, di situ tuh. Jadi Bapak Jupri ini tidak mikir aneh-aneh lah ya untuk hal itu. Ya, seseorang ini tuh menanyakan sebuah alamat yang tidak pernah Pak Jupri ini dengar alamatnya tuh di daerah situ. Pokoknya nggak tahu lah ya Bapak Jupri. Nah, di situ tuh jadi posisi kan pemakaman umum tuh agak luas banget lah ya. Ya, Nah, karena nggak tahu, mereka ini bilang ya nggak tahu lah ya sesuai dengan yang mereka ketahui lah. Seseorang ini pergi. Nah, ketika Pak Jupri ini dan teman-temannya ngambil minum lah ya, Pak Jupri ini dikagetkan oleh salah satu temannya yang bilang bahwa loh, yang seseorang tadi kok ngilang. nggak ada tiba-tiba ya. Nah, Pak Jupri ini bilang cross check lah ya sambil lihat ke kanan ke kiri. Pak Jupri ini di dalam hati iya juga kok hilang gitu, tapi ketika ngobrol dia omongkan ke temannya tuh mungkin lari lah, orang ketakutan pastilah di kuburan ini gitu kan, gak kayak kita kan berani lah. Nah, di situ tuh pada ketawa lah ya. Ya agak bercanda gitu kan ngobrol. Nah, jika cerita sekitar pukul 11 setengah 11 malam, Pak Jupri ini ditelepon lagi oleh pihak keluarga yang meninggal itu. Dan sedikit informasi kenapa selalu Pak Jupri yang ditelepon, karena Pak Jupri ini tuh biasanya memang kalau bisa dibilang seorang leader dari 4 orang temannya ini ya. Iya, Dan dituakan kebetulan lah. dituakan. Soalnya yang 4 orang ini tuh masih di bawah umur dia. Iya, betul. Masih muda lah. Nah, di situ tuh pihak keluarga korban yang akan dikuburkan tuh bilang akan segera datang nih jenazahnya tuh. Nah, Pak Jupri ini bergegas lah untuk menyelesaikan pekerjaannya. Nah, singkat cerita selesailah pekerjaannya tuh. Di situ Pak Jupri ini menceritakan bahwa seseorang ini tuh meninggalnya karena kecelakaan, jadi harus Tragis. jadi harus sesegera mungkin lah untuk dikuburkan. Dan katanya tuh malahan jenazah ini disolatkannya di rumah sakit katanya tuh, tepatnya di kamar mayatnya. Jadi memang diproses langsung dari rumah sakit aja gitu ya. Soalnya nggak bisa dilama-lamain itu tuh. Iya, betul. Nih sambil gue slide lagi. Oke, siap. Nah, singkat cerita sampailah si jenazah ini ke lokasi pemakaman umum ini kan. Nah, di sini Pak Jupri beserta teman-temannya tuh bergegaslah untuk mengangkut sebuah peti mayat. Jadi ini tuh ternyata dibungkus peti lah ya. Iya, mayatnya karena tuh. utuh gitu kan kalau bisa dibilang. Dan di sini tuh katanya memang tidak terlalu banyak orang yang datang karena ini tuh memang dadakan banget dan harus segera mungkin dikuburkan. Iya. Jadi hanya keluarga itu juga inti-intinya lah ya yang dekat-dekatnya. Soalnya yang dari jauhnya juga di luar kota. Iya, Gitu. betul. Nah, ketika itu tuh Pak Jupri biasalah ya menurunkan peti ini ke dalam kuburannya. Nah, di situ Pak Jupri ini ada salah satu ustadz lah ya bisa dibilang. Ya.
biasalah mengadani dan ya sesuai syariat Islam lah ya. Iya. Nah, Pak Jupri ini agak sedikit terfokuskan penglihatannya ke salah satu pemuda yang berada di situ. Yang lain kan pada nangis gitu kan. Nah, pemuda ini tuh kayak yang lempeng gitu. Hanya diam ya di Hanya situ, diam di situ tuh. membeku gitu. Cuman ngeliatin ya proses pemakaman gitu. Ya mungkin dia mikirnya dari keluarganya ya. Nah, di situ tuh ketika selesai, nah biasalah ya Ustadz ini tuh berdoa. Nah, setelah selesai berdoa, Ustadz ini tuh kayak apa ya, mempersilahkan pihak keluarga untuk berbicara tentang sosok dari jenazah ini lah ya, Mewakilkan lah. mewakilkan ya kayak meminta maaf perilaku yang kurang baiknya mungkin gitu kan. Nah, Ustadz ini tuh menunjuk ke salah satu orang lah ya, bisa dibilang ibunya lah. Nah, ibunya tuh memberi kata-kata lah ya gitu, bicara tentang sosok dari anaknya ini. Nah, cuman Pak Jupri ini masih tetap terfokus dengan salah satu pemuda ini nah, yang masih diam dan Hanya menatap hanya menatap ke arah ke arah kuburan. Nah, ketika itu tuh selesai gitu kan, ibunya tuh Pak Jupri ini meninggalkan makam itu kan. Nah, cuman Pak Jupri ini masih tetap membalikkan badan untuk melihat ke arah kuburan itu dan melihat masih ada pemuda itu tuh. Ya. Nah, posisi keluarganya juga satu persatu udah pada bubar lah ya. Pemuda ini tuh masih tetap diem, cuman beda tempat gitulah. Berpindah posisi. Berpindah posisi. Nah, di situ tuh Pak Jupri diam dulu, memanggil teman-temannya. Dia Pak Jupri ini bilang, itu tuh lihat nggak pihak dari keluarga jenazah yang dari tadi diam mulu kok. Kenapa gitu? Terus kayak yang enggak apa ya, enggak ngobrol juga sama Iya. yang di sebelahnya gitu kan. Nggak berekspresi banget lah gitu kan. Teman Pak Jupri ini nanya, yang mana? Itu tuh laki-laki itu katanya, Yang putih-putih pemuda itu gitu. yang putih-putih. Nah, temannya tuh di situ agak shock lah ya dengan keterangan yang dibilang oleh Pak Jupri ini. Terus si Pak Jupri itu menegaskan lagi itu tuh yang baju hijau. Hijau. Nah, di situ temannya tuh bilang, lah, yang mana Pak Jupri? Itu tuh yang itu. Lah, bukannya itu tuh yang tinggi gitu. Iya. Nah, terus Pak Jupri ini dikagetkan dengan keterangan temannya tuh bahwa yang dibilang Pak Jupri ini tuh ternyata jenazah yang dikuburkan. Jadi yang dilihat Pak Jupri itu yang pemuda diam itu ternyata di jenazah. Jenazah itu tuh Menurut keterangan dari temennya. temannya. Nah, di situ kan saling ngobrol aja. Di situ tuh Pak Jupri nengok lagi ke arah kuburan itu dan benar ya, baru beberapa detik lah ya, ternyata hilang man, nggak ada itu tuh Pemuda yang itu tuh. Di situ Pak Jupri agak sedikit takut lah ya, Kaget ya. kaget gitu. Nah, Tapi si temennya ini tuh tahu keterangannya dari mana nih? melihat foto Melihat foto. yang dibawa oleh salah satu pihak keluarga. Jadi kebetulan yang bawa fotonya tuh ya agak dekat dengan teman Pak Jupri ini, yang membuat Pak Jupri ini tuh nggak lihat. Ya enggak ngeh. Nggak Pak Jupri ini mungkin ya kembarannya mungkin ya, atau Sempat mungkin merasa percaya tidak percaya. Heeh. Jadi dia ingin meyakinkan lah meyakinkan cek ke pihak pihak keluarganya. keluarganya. Dia tuh sempat bertanya kan gitu. Ya menghampiri lah ke keluarganya tuh, ya sekalian berkunjung lah gitu. Nah, di situ ngobrol, ternyata
ya anaknya tuh tunggal, nah jadi satu-satunya itu tuh Ya, ternyata meninggal, jadi gak mungkin lah ya mempunyai kembaran. kembaran gitu, soalnya kan anak tunggal gitu. Iya betul. Ya makin yakin lah ya di situ tuh Pak Jupri itu makin takut banget dengan apa yang ia lihat gitu. Nah, cuman Pak Jupri ini belum menceritakan tentang hal yang tadi. Ya, Nah, singkat cerita, pukul 12 malam, Pak Jupri ini sudah selesai mengunjungi rumah duka. Nah, kembalilah Pak Jupri ini ke rumahnya gitu. ya. Nah, sedikit informasi ketika pulang ke rumah tuh Pak Jupri ini sendirian. Nah. Jadi ketika berkunjung ke rumah duka hanya Pak Jupri aja yang berkunjung. Sekalian ya apa ya, transaksi ya, Betul sekali. pembayaran dari pekerjaan Mas Jupri itu. Ketika sudah selesai, pulanglah. Nah, ketika pada saat jalan menuju rumah, Pak Jupri ini dikagetkan oleh suara. Nah, suara ini tuh kayak yang berat dan besar lah suaranya ya. Bilang atur nuhun. Atau diartikan terima kasih ya, Terima bahasa kasih. Indonesia ya. Di situ Pak Jupri ini diam, shock lah ya Heran juga ya. Ini suara dari mana? Dari mana? Kok kayak atur nuhun gitu, kayak berbisik tapi suaranya bergema gede gitu. Bergema gede gitu. Di situ Pak Jupri ini celingak-celinguk lah ya, celingak-celinguk. Karena gimana? Takut campur dengan penasaran gitu. Terus dia juga mungkin di situ tuh mikirnya anjir ini udah parno gitu ya. Jadi Dengan- dia sambil melanjutkan berjalan aja ya. Iya, sambil melanjutkan perjalanan tuh sambil ngelihat ke belakang, ke kiri, ke kanan lah. Nah, ketika ya udahlah gitu kan dihiraukan, pada saat Pak Jupri ini berbalik ke depan lagi, dikagetkan oleh salah satu sosok, dan sosoknya tuh sama dengan ketika Pak Jupri Lihat tadi lihat sebelumnya tadi sebelumnya di yang di pemakaman. pemakaman gitu. Pemuda yang terdiam itu. Terdiam itu. Dan di situ tuh Pak Jupri ini lihatnya tuh keadaan badannya rusak lah. Nah itu berdarah-darah. Berdarah-darah. Seperti itu. Kalau Yang di awalnya di pemakaman tuh biasa ya. biasa, cuman pucat gitu. pucat biasa gitu. Dan kembali mengatakan katanya hatur nuhun. Atur nuhun. Cuman ini ada wujudnya. Ada wujudnya. Itu sih yang paling Di creepy. situ Pak Jupri ini mengalami pingsan. Nah, Emang sih ya itu tuh berterima kasih tapi ya mungkin kan Ya gitu juga. serem juga ya. iya. Ya akhirnya si Pak Jupri itu pingsan. Pingsan. Nah, Pak Jupri ini ditemukan oleh salah satu warga lah yang sedang Melewati jalanan itu. jalanan itu. Nah, dibawalah ke rumah. Nah, ketika di rumah tuh menceritakan hal itulah, itu dan menyebar luas tentang cerita ini di daerah perkampungan itu. Ada sedikit ramai juga ya. Hingga sampai ke telinga salah satu pihak keluarganya. Di situ pihak keluarganya langsung menanyakan mendatangi ke rumahnya. Pak Jupri ini bilang dengan kejujurannya, menceritakan apa yang ia alami pada saat melakukan proses pemakaman. Di situ keluarganya bilang ya mungkin korban atau jenazah ini sangat berterima kasih atas jasa dari Pak Jupri. Dan setelah mendapatkan info juga, dan ini nih yang paling memastikan dan meyakinkan Pak Jupri, yaitu saat bilang bahwa terakhir korban itu benar sedang memakai baju hijau. Itu. Jadi ya yang dirasakan Pak Jupri berarti itu benar gitu ya. Soalnya valid gitu. Valid banget gitu. Wah, ini pengalamannya sangat Serem ya. serem Walaupun banget lah. tidak diteror diganggu, tapi ini tuh hanya diucapkan terima kasih. Namun ini yang membuat creepy-nya. Sangat creepy banget lah ya diucapkan terima kasih oleh- Langsung gitu ya sama almarhum. sama almarhum. Ya di situ juga Pak Jupri
ya mendoakan lah ya untuk ketenangan almarhum itu. Aduh gimana ya, ini gua gak bisa berkata-kata lah ya. Terbayang lah ya, terbayang. Iya, terbayang banget. Malam-malam di kuburan lihat pemuda yang ternyata itu sosok korban atau almarhum yang sedang dikuburkan. Itu sih yang paling gila ya, anjir. Oke lah, mungkin hanya itu ya Iya. pengalaman dari Pak Jupri ini yang dikirim oleh Mas Rangga gitu. Iya. Terima kasih juga buat Mas Rangga nih udah mempromosikan ya sehingga ayahnya tahu itu Kumis Podcast. Iya. Dan membagikan kisahnya itu adalah salah satu bentuk support untuk kita ya. Betul. Dan Semoga- masih banyak lagi sih Nan pengalaman-pengalaman yang Ya, beliau alami ini. mungkin kita nanti bisa bersilaturahmi ya, Iya. atau bisa membagikan kisahnya lagi lewat Gmail atau Gmail, DM apa gitu ya. Yang terpenting sehat selalu untuk keluarga Mas Jupri, Mas Rangga juga. Semoga Amin. untuk Mas Jupri banyak rezekinya, Banyak rezekinya. Amin. dilancarkan lah ya. Ya, mungkin segitu aja lah ya, Nan. Tutup aja. Tutup aja, oke. Kami Kumis Podcast undur diri. Saya Andri. Saya Alda. Tunggu kami di episode Berikutnya.